Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan cara pembuatan lem fibrin otologus. Apabila terjadi luka, secara spontan tubuh akan berusaha menutupnya melalui proses hemostasis. Bagian terpenting dari proses hemostasis adalah terbentuknya benang-benang fibrin dari fibrinogen dengan adanya trombin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menutup luka. Pada luka operasi, jumlah benang fibrin yang dihasilkan akibat lukanya tidak cukup untuk menutup luka tersebut, sehingga kita memerlukan jahitan atau stapler untuk menutup luka. Nah, tetapi jahitan atau stapler ini banyak efek negatifnya. Dia menyebabkan stretching jaringan, menyebabkan isemi, menyebabkan hematom, dapat menyebabkan pembentukan granuloma, atau dapat menyebabkan infeksi. Nah, semua ini akan memperlambat penyembuhan luka. Ya. Nah, untuk mengatasi ini, orang membuat lem fibrin heterologus. Fibrinnya dari donor dan trombinnya dibuat secara komersial. Ya. Tetapi lem fibrin heterologus ini masih menimbulkan reaksi alergi dan harganya mahal. Nah, lem fibrin heterologus tadi reaksi masih ada, harganya mahal, sehingga terpikir bagi kami untuk membuat lem fibrin otologus. Ya. Lem fibrin otologus ini adalah perekat luka operasi yang dibuat dari darah pasien sendiri. Nah, ini dikembangkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran melalui berbagai penelitian. Ya. Penelitiannya dilakukan oleh ketiga orang ini dan subjek penelitiannya adalah 3 jenis. Kita mulai dari kelinci New Zealand, kemudian pasien dengan Pterygium non-infeksi, dan pasien Pterygium dengan infeksi. Pada kelinci New Zealand kita lakukan graft konjungtiva dan kita jahit dengan lem fibrin, kita lekatkan kembali dengan lem fibrin otologus dan kita bandingkan dengan jahitan. Ya, pada pasien Pterygium non-infeksi kita lakukan graft konjungtiva juga, kemudian kita bandingkan penyembuhan luka dengan lem fibrin otologus atau jahitan, dan pasien Pterygium dengan infeksi kita bandingkan juga pemberian lem fibrin otologus atau jahitan. Ya. Nah, dari berbagai pengamatan yang kami lakukan, antara lain celah luka 10 menit setelah operasi, kemudian epitelisasi 1 minggu setelah operasi, granulasi 1 minggu setelah operasi, kemudian angiogenesis 1 minggu setelah operasi, kemudian ekspresi gen perbaikan jaringan, ekspresi gen integrin 5, kita amati juga perbedaan derajat nyeri dan perbedaan derajat hiperemi. Nah, dari pengamatan ini kami menyimpulkan bahwa lem fibrin otologus lebih unggul dibandingkan jahitan. Kenapa? Karena tidak ada celah luka sama sekali, epitelisasinya lebih baik, granulasinya lebih sedikit, angiogenesisnya lebih baik, dan ekspresi gen FN dan gen integrin lebih baik, derajat nyeri lebih rendah, derajat hiperemi lebih rendah, dan dapat diaplikasikan pada pasien dengan infeksi. Ya. Keunggulan lain, lem fibrin otologus ini murah, pembuatannya mudah, dan tidak ada reaksi imunologis. Ya, dia tidak ada rejection karena ini otologus. Ya.
Rekomendasi, lemfibrin autologus dapat dipakai secara luas dan diaplikasikan pada jenis-jenis operasi yang lain. Lemfibrin autologus adalah perekat yang digunakan sebagai pengganti jahitan atau stapler pada operasi yang dibuat dari darah pasien sendiri atau autologus. Prinsipnya, fibrinogen akan berubah menjadi fibrin, benang-benang fibrin dengan adanya trombin. Lemfibrin autologus terdiri dari dua jenis cairan, yaitu cairan fibrinogen dan cairan trombin. Cairan ini dibuat terpisah dan setelah operasi baru diteteskan secara bersamaan pada lapangan operasi yang perlu. Persyaratan pasien, tidak ada riwayat pasien atau riwayat keluarga dengan kelainan hemostasis, kemudian pemeriksaan screening hemostasisnya normal, jumlah trombosit, PT, APTT, trombin time, dan fibrinogen. Ya. Nah, pertama kita membuat larutan fibrinogen. Peralatannya vakuet dan kapas alkohol, tabung heparin 2,5 ml, tabung Eppendorf 1 ml, kemudian pipet otomatis 500 mikroliter dengan tipnya, dan sentrifuge. Bahannya adalah 2,5 ml darah vena. 2,5 ml darah vena kita masukkan ke dalam tabung heparin, kemudian kita sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Ya. Kemudian kita pisahkan plasma dengan menggunakan pipet otomatis dan masukkan plasma ini ke dalam tabung Eppendorf. Ini adalah larutan fibrinogen. Mudah bukan? Nah, kita simpan larutan fibrinogen ini dalam freezer sebelum digunakan. Ya. Nah, kemudian pembuatan larutan trombin. Ini agak complicated. Peralatannya 2 buah tabung sitrat 2,5 ml, 1 buah tabung Eppendorf 1 ml, 2 buah tabung sentrifuge plastik konikal berskala 10 ml, kemudian sentrifuge, pH meter atau pH universal indicator, kemudian water bath 37 derajat Celcius, siring 1 cc, atau biasanya ini adalah spade tuberkulin. Bahannya 500 cc darah vena. Ya, reagensnya aqua destillata asam asetat 1%. Kita bisa buat sendiri 1 bagian asam asetat tambah 99 bagian aqua bides. Ini harus baru dibuat sebelum kita melakukan percobaan. Kemudian NaCl fisiologis, natrium karbonat 1 molar, kemudian CaCl2 0,1 molar. Ini juga bisa kita buat sendiri, 14,7 gram CaCl2 dalam 100 ml aqua bides. Ya. Kemudian 4,5 ml darah vena dimasukkan ke dalam tabung sitrat, sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Ya. Pisahkan plasma dan masukkan plasma ini ke dalam 2 tabung sentrifuge plastik konikal. Plasma diencerkan dengan menggunakan aqua destillata hingga volumenya 10 ml. Kemudian kita titrasi dengan menggunakan asam asetat 1%, tetes demi tetes, hingga mencapai pH 5,3. Titrasi dapat menggunakan siring 1 cc. Kemudian kita homogenkan larutan plasma dan biarkan selama 40-60 menit sehingga terbentuk presipitat. Ya. Sentrifuge kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit dan kita buang supernatannya. Ya. Larutkan kembali presipitat ini dengan menambah NaCl fisiologis 1 ml, kemudian kita satukan kedua larutan tersebut. Ya. Titrasi larutan dengan natrium karbonat 1 molar hingga pH-nya 7, tetes demi tetes, dan ini juga dapat menggunakan siring 1 cc. Ya. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam water bath suhu 37 derajat Celcius. Kita biarkan 1 menit, lalu tambahkan 50 mikroliter CaCl2 0,1 molar. Buang bekuan yang terbentuk dalam 45 sampai 120 detik atau sekitar 2 menit.
Ya, larutan jernih yang tersisa adalah larutan trombin. Masukkan ke dalam tabung Eppendorf. Ya. Nah, itu kita sudah berhasil membuat larutan fibrinogen dan larutan trombin. Ya, saat ini aplikasi LFO bisa digunakan untuk operasi pterygium dengan atau tanpa infeksi, kemudian transplantasi kornea, luka bakar, postmastektomi, atau pada operasi hipospadia. Ya, jadi lemfibrin otologus ini sederhana, murah, selayaknya dikembangkan seluas-luasnya di Indonesia oleh dokter spesialis patologi klinik bekerja sama dengan sejawat yang berkecimpung di bidang surgical. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.